Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari baik ini kita dapat menjalankan sesuai dengan doa kita, sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan skala yang kita prioritaskan. Semoga ini menjadi edukasi dengan judul 4 langkah cara mengatasi kecanduan narkoba. Jadi saya mengutamakan tentang narkoba juga supaya kita bersama-sama ini. Tanpa bersama-sama tidak bisa. Begitu besarnya ya, 84 triliun dari hasil Badan Narkotika Nasional tahun 2024. Dan juga produktivitas 57% ya. Cukup banyak pemuda kita berumur 15 sampai 24. Oleh sebab itu, saya tidak henti-hentinya ikut, yaitu tentang 4 langkah cara mengatasi kecanduan narkoba. Jadi ada 4 langkah. Langkah pemeriksaan, langkah detoksifikasi, langkah stabilisasi, dan juga langkah pengobatan ya, dengan cara pengobatan. Sehingga langkah-langkah ini dapat meminimal dari mereka yang kecanduan. Bagaimana kita bisa mengatasi kecanduan narkoba? Itu memerlukan proses bertahap yang melibatkan bantuan medis. Melibatkan bantuan kepolisian, melibatkan bantuan dinas sosial, melibatkan bantuan daripada psikologis yang profesional berdasarkan panduan dari Badan Narkotika Nasional. Jadi terdapat 4 langkah ya, 4 langkah agar kita dapat mengatasi kecanduan narkoba. Kalau sudah kecanduan ini sangat kritis ya. Jadi kalau tidak digunakan paralel kepada pemeriksaan secara menyeluruh tubuhnya, kesehatannya, cek ginjalnya, cek parunya, cek jantungnya, dia mendapatkan tuntunan dari tim medis maupun dari mereka yang mempunyai keahlian tentang psikologis profesional dan mereka yang sudah profesi sekolah jiwa ya. Langkah pertama adalah pemeriksaan kesehatan. Langkah pertama, sehingga kita tahu, oh dia ini menggunakan sakau, oh dia ini menggunakan. Nah, dari pemeriksaan kesehatan tersebut didapatkan hasil oleh dokter ya, atau psikoter. Jadi psikoter itu memberikan kertas, suruh menulis. Saya pernah itu sendiri, membawa sepupu saya, dia dari kepolisian. Jadi waktu di ruang tamu, saya alasan ke belakang, dia tanya jawab kurang lebih dari 25 menit. Dia bisik kepada saya, padahal itu anak datang dari Sumatera, saya bawa ke Surabaya. Nah, keputusannya untuk dimasukkan ke rehabilitasi, sehingga di sana memang resikonya tinggi ya, dilucuti HP ya, kayak maaf ya, mohon maaf, kayak penjara ya. Jadi dimonitor melalui CCTV, tanda tangan banyak betul itu. Nah ini karena sudah dilihat tanya jawab oleh teman kita yang memang profesi penanggulangan narkoba. Jadi perlulah pendekatan di seorang teman, sehingga alhamdulillah di Sumatera sana dia sudah 2 kali direhabilitasi sehingga meloncat lari. Alhamdulillah 8 bulan di Surabaya, sempat bekerja di Surabaya 3 bulan. Jadi yang terkena begini ini yang umumnya 15 tahun sampai 24 tahun dan mereka yang punya penghasilannya yang mudah ya. Dia profesional membuat ruangan-ruangan hotel, atau dia profesional membuat ruang-ruang praktek dokter-dokter, sehingga gampang sekali dapat 8 juta, 10 juta.
menghabiskannya juga demikian, itu kalau memang awal ya. Tapi terakhir-akhirnya juga yang menghabiskan menjual mobil, menjual sertifikat tanah, karena sudah kecanduan. Jadi langkah pertama ini mari kita periksakan kesehatannya, mari kita bawa ke dokter, kita tunggu hasil dokter, mari kita dengarkan dari hasil wawancara atau mengisi dari mereka-mereka psikolog. Bagaimana sebenarnya, sejauh mana yang mau kita ambil dalam langkah-langkah itu. Bagaimana efek, sehingga kita bisa mengurangi lah, karena kita mendapatkan pemeriksaan melalui kesehatan. Jadi yang utama ini melalui pemeriksaan kesehatan. Sehingga kita bilang mengatakan, wah ini masih bisa tahap 30 hari, oh ini bisa tahap 60 hari, oh ini bisa tahap 90 hari. Nah ini, oh ini bisa dikombine. Jadi kalau pagi dengan dokter, malam dengan pondok pesantren misalnya, malam hari dibangunkan, dimandikan dingin-dingin, suruh tahajud untuk pemulihan. Ini dari beberapa kombinasi metode untuk penyembuhan dari mereka yang kecanduan narkoba. Yang kedua, pemeriksaan detoksifikasi. Jadi pada diri kita sendiri ada yang tertinggal. Bagaimana proses ini berfokus sehingga pada pengeluaran racun pada tubuh ini, zat atau sisa narkoba dari dalam tubuh pada tahap ini akan diketahui. Jadi melalui lab lah ya, lab laboratorium, sehingga akan merasakan bagaimana gejala putus obat. Jadi kalau dia pengguna sakau ini sangat sulit betul yang tempat putus. Jadi sangat menyakitkan ini, seperti anak kecil, seperti orang, ya namanya dari ketinggian loncat itu bagi dia sudah tidak peduli lagi. Dokter biasanya akan memberikan obat-obatan tertentu untuk membatasi lah ya. Jadi mereka yang tercandu itu diberikan obat yang dapat mengatasi. Jadi kontra ya dikasih. Sehingga muatan atau detoksifikasi pada tubuhnya diketahui dapat dikurangi dengan rasa sakit tersebut. Itu hasil daripada pemeriksaan lab. Kalau tadi dari hasil pemeriksaan bekas ya, bekas daripada di tubuh kita, racun yang ada di tubuh kita, dilihat skalanya berapa, sehingga dapat untuk bisa mengurangi rasa sakit tersebut oleh si pasien. Karena sudah melalui tim dokter, sudah melalui tim psikolog. Yang ketiga yaitu stabilisasi. Distabilkan dulu badan ini. Setelah tubuh bersih dari zat narkoba, maka pasien memasuki tahap pemulihan. Jadi cara pemulihan bagaimana berlingkungan. Gak bisa kita, dia itu sebagai manusia ya. Jadi berlingkungan mengembalikan pasien itu memasuki tahap pemulihan. Jangan nanti dilarang, dia sudah tim dokter, tim medis, tim psikologis, apa yang dianjurkan oleh dari psikolog untuk dia didampingi, mungkin di tingkat Karang Taruna, mungkin di tingkat dia sebagai komunitas sepeda atau komunitas dari pengguna sepeda motor lama, ini bisa dapat membuat dia untuk lupa terhadap kecanduan. Jadi di dalam stabilisasi ini distabilkan setelah tubuh bersih dari zat narkoba, sehingga pasien memasuki tahap pemulihan. Nah, ada yang mengatakan untuk mendapatkan itu mudah, tapi mempertahankan yang sulit. Nah, begitu juga mereka pengguna narkoba, untuk penyembuhannya ini sangat sulit. Kita bersama-sama lah, harus bisa menekan, jangan cepat berputus asa. Karena kita yang normal sendiri pun ada kalanya kesal juga ya. Kesal juga, ya kalau orang lain ini kalau dapat anak, keluarga kan susah. Sehingga pasien memasuki tahap pemulihan jangka panjang. Nah itu kalau jangka panjang ya 90 hari ke atas lah.
Ada yang jangka pendek di bawah 30 hari, di antara 30 sampai 60. Sehingga di sini fokus utamanya adalah untuk membantu pasien agar tidak kembali menggunakan. Kalau sudah kita bisa melupakan pasien untuk tidak kembali dia menggunakan, ini bagus. Dan ini semua tergantung kepada pasien itu sendiri atau mereka yang sudah kecanduan narkoba. Tidak bisa kemauan kita saja sebagai kita sebagai media ya, menunjuki ya, mendampingi ya. Tapi orang itu sendiri yang harus bisa, sehingga bermanfaat bimbingan psikologis terapi tadi. Jadi bisa dilihat hasilnya, bagaimana sebenarnya bimbingan konselingnya. Jadi yang perlu memang dari orang itu sendiri. Yang keempat adalah pengelolaan aktivitas. Jadi aktivitasnya dikelola, tahap terakhir bagaimana, sehingga pasien bisa kembali ke masyarakat yang normal. Kalau sudah kembali ke normal, sudah enak. Mari kita bersama-sama supaya program daripada kecanduan narkoba ini berkurang, sehingga anggaran yang besar 84 triliun tadi bisa digunakan untuk pembangunan jalan, pembukaan lahan sawah, atau pembinaan generasi muda. Sehingga mereka yang pengguna juga kita harus berikan kesempatan untuk bisa menerima. Jangan kita asingkan, jangan kita takut tidak mau berbaur, sehingga kita pun tidak ikut berpartisipasi. Waktu saya hanya sangat terbatas. Semoga teori-teori ini dapat mengurangi lah, dapat menjadi edukasi lah, sehingga kita bisa kembali normal menjalankan kegiatan. Seandainya ada yang kecanduan narkoba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.